Di episode sebelumnya, dalam rangka kunjungan tahunan, Ibu Heni Kristianus sudah mengunjungi Pulau Siberut. Salah satu pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Asrama Siberut, Gotap, dan Salapa menjadi senter yang dikunjungi. Kali ini, founder Tangan Pengharapan mengajak Anda ke Kalimantan Barat. FLC Pabulu, Sidas, dan Kampet menjadi senter yang akan dikunjungi kali ini. Membentang seluas 743.330 km persegi, membuat pulau ini menduduki peringkat ketiga pulau terbesar di dunia. Roda kemajuan zaman membawa pulau yang dijuluki 1000 sungai ini terus berkembang. Namun di tengah perkembangan kota tetap saja masih ada juga sebagian daerah yang tertinggal dan memerlukan perhatian khusus. Pabulu menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh founder Yayasan Tangan Pengharapan. Di FLC ini, mayoritas anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Kurangnya guru di daerah ini membuat anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Tidak meratanya penyebaran tenaga guru masih menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru ke pedalaman. Salah satunya ke desa Pabulu. Sejak tahun 2013, Guru Tangan Pengharapan sudah mulai bergerak untuk mengatasi permasalahan kurangnya guru di daerah ini. Di FLC ini, waktu bimbingan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk anak-anak kelas 1 sampai 3. Yang kedua, kelas 4 sampai 6. Masa kanak-kanak adalah masa di mana anak-anak mulai berkembang. Di masa inilah, anak-anak lebih sering aktif bermain karena mereka mulai mengeksplor segala hal yang baru. Karena itu, Guru Tangan Pengharapan berupaya sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Misalnya dengan bernyanyi. Bagi anak-anak Pabulu, bimbingan belajar ini sangat penting
Karena sebagai pendukung mereka untuk bisa memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Karena hampir sebagian besar anak SD di daerah ini tidak pintar dalam hitung-menghitung. Itulah mengapa bimbingan belajar matematika menjadi fokus utama dalam pembelajaran di FLC Pabulu. Ketika Ibu Heni sampai di FLC ini, ternyata anak-anak sudah berbaris menunggu kedatangan founder Tangan Pengharapan yang biasa disapa Mama Heni. Berinteraksi dengan anak-anak pun menjadi agenda terpenting dalam setiap kunjungan Mama Heni. Kunjungan di FLC Pabulu pun telah selesai. Ibu Heni dan tim melanjutkan perjalanan menuju senter Tangan Pengharapan berikutnya di Desa Sidas, Kabupaten Landak. Dulu untuk mendapatkan pendidikan yang layak di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ini sangat sulit. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani membuat mereka kurang peduli pada pendidikan anak-anak, membuat daerah ini sulit berkembang. Bangunan-bangunan sekolah banyak yang rusak karena tidak dipakai. Padahal, banyak sekali anak-anak yang membutuhkan pendidikan, terutama di usia dini. Belum lagi asupan gizi yang buruk karena lemahnya ekonomi keluarga. Sementara orang tua mereka hanya bisa pasrah dengan pertumbuhan anak-anaknya. Namun Ibu Heni percaya, setiap anak adalah seorang juara. Setiap anak adalah bintang. Mereka adalah karya terbesar Tuhan. Setiap anak berhak memiliki harapan setinggi-tingginya. Sekalipun banyak anak Sidas hidup dalam keterbatasan. Salah satunya Caroline, atau biasa dipanggil Olin. Anak ketiga dari 6 bersaudara ini sangat pintar dan rajin. Orang tua dan kedua kakaknya bekerja sebagai petani. Saat pagi tiba, mereka pergi ke ladang. Keadaan inilah yang membuat Olin lebih memilih menjaga adiknya daripada bersekolah. Karena jarak sekolah dengan tempat tinggalnya pun letaknya cukup jauh. Meski hidup dalam keterbatasan, Olin punya cita-cita tinggi. Nama saya Olin, kelas 3 SDN 02 Sidas, sekolah ke Sidas. Hobi menggambar, jadi guru, supaya bikin anak-anak pintar. Kini, setelah Tangan Pengharapan masuk dengan membantu bimbingan belajar, harapan Olin untuk menimba ilmu pun muncul. Dan Ibu Heni yakin suatu saat nanti melalui Tangan Pengharapan, mimpi mulia anak-anak Sidas pasti akan tergenapi. Pagi ini, guru Tangan Pengharapan dan anak-anak akan melakukan karya wisata. Kegiatan di akhir pekan sekaligus menjadi wahana belajar dari alam. Anak-anak begitu bersemangat. Meskipun jalan setapak yang dilalui cukup jauh. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya sampai juga di tujuan. Nah, sekarang waktunya menyegarkan diri setelah berjalan jauh dengan mandi di sungai.
Anak-anak sangat riang mengakrabkan diri dengan air sungai yang sangat segar. Guru Tangan Pengharapan pun tak ingin ketinggalan menikmati segarnya mandi di sungai bersama anak-anak. Dengan belajar dari alam, kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan pada anak-anak binaan pun akan tumbuh sejak dini. Lagu Kasih Ibu dilantunkan untuk menyambut kedatangan Ibu Heni ke FLC Sidas. Oh, panjang sekali. Udah Heni bingung. Namanya siapa? Lalu Ibu Heni juga membagikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak PAUD di FLC Sidas. Perjalanan dilanjutkan dari Desa Sidas menuju Desa Kampet. FLC Kampet adalah senter pertama yang didirikan di Kalimantan Barat. Sejak 2013, FLC Kampet membuka PAUD dan bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah untuk mengejar ketertinggalan pelajaran mereka, agar siap menghadapi ujian nasional. Sepulang jam sekolah, anak-anak usia SD dan SMP di Desa Kampet datang ke Senter Tangan Pengharapan untuk mendapatkan bimbingan belajar. Fasilitas yang kurang memadai tidak mengurangi semangat belajar anak-anak di FLC Kampet ini. Mereka bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, agar kelak bisa memajukan daerah, khususnya merubah masa depan keluarga mereka menjadi lebih baik. Sambutan yang luar biasa ditampilkan oleh anak-anak binaan di FLC Kampet ini menyambut kedatangan Ibu Heni. Di desa ini, Ibu Heni berkesempatan berinteraksi dengan para orang tua dan anak-anak di Kampet. Setelah rangkaian acara selesai, Ibu Heni membagikan donasi baju untuk anak-anak di FLC Kampet ini. Kunjungan di Kalimantan Barat pun telah selesai. FLC Pabulu, Sidas, dan Kampet. Desa yang memiliki putra-putri daerah yang begitu tangguh. Mereka bisa bertahan di tengah kekurangan dan mereka bisa bangkit sekalipun dalam keadaan sulit. Melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah fungsi sebuah negara. Namun fungsi itu tidak bisa berjalan tanpa kontribusi kita sebagai warga negara. Karena kita adalah bagian di dalamnya. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.